Bos, ya izin sekali-sekali ya. Karena ini udah curahan yang mungkin pengen muntap lah sekali-sekali ya. Saya nggak bisa ikut turun karena memang sudah harus ngurus toko, banyak kewajiban, boleh duit Makaryo. Jadi yang bisa saya lakukan menggunakan platform saya untuk langsung live. Jadi suara saya lewat live. Yang pertama nih ya, buat teman-teman nih, saya jujur itu kita setiap warga negara itu kan sebenarnya sudah berdedikasi dalam pembangunan. Saya jawab satu-satu tuh. Ya, apa yang kalian lihat sekarang di negara kita dalam waktu 1 tahun terakhir itu sebenarnya adalah bentuk disappointment, aksi reaksi. Itu adalah bentuk kecewaan atau kritik. Kenapa? Ya karena para kalian yang sudah dipilih gitu loh. Kalian tuh kan selama ini kampanye kan. Dulu pada waktu di awal-awal kan kalian kampanye tuh. Ya kan, kalian kampanye. Kalian turun membangun personal branding yang menurut saya sangat luar biasa. Ya kan, kalian turun ke anak muda. Kalian menjanjikan aspirasi. Berteriak itu dengan Gen Z, bawa Gen Z, menggunakan semua platform, TikTok, Instagram, YouTube, X, apalagi Threads, semuanya kalian gunakan. Kalian menjanjikan banyak hal, dari lapangan pekerjaan, dari aspirasi, dari movement, dari ekonomi, semuanya. Tujuannya untuk mendapatkan trust. Yang kalian cari itu trust dari rakyat, dari warga. Ya kan? Dan kami itu hanya pengen menagih trustnya. Karena kami mempercayakan pada kalian, yang sekarang kalian itu sudah duduk di atas. Gitu loh. Itu nomor 1. Nomor 2, saya masih ingat setiap kampanye yang kalian buat. Saya nggak lupa. Ya, saya nggak lupa. Jujur aja. Kalian tahu pilihan saya itu siapa kemarin? Nggak menang. Ya nggak apa-apa. Saya menghormati sistem demokrasi. Kita menghormati siapa pemenangnya. Tapi ingat, setiap yang kepilih sekarang ini, aku ingat selalu ngomong, kritik saya kalau sudah terpilih, saya akan mendengarkan. Aku pura-pura budek, bos. Ya, giliran ada yang kritik, kalian kan selalu teriak, kritik doang gampang, solusinya mana? Nah, kritik kok suruh ngasih solusi, tau? Kan nggak logis. Berbulan-bulan nih kayak gitu terus. Kritik, kasih solusi dong. Solusinya mana? Kritik, solusinya mana? Kritik, solusimu mana? Nah, tugasmu ngopo itu? Kan yang cari solusi itu Anda. Anda semua yang udah dibayar pakai pajak, yang udah dikasih trust, mandat dari rakyat. Harusnya Anda yang mikir solusinya gimana, bukan kita yang mikir solusinya gimana. Enak kali, kita tuh udah mikir. Nah, nyari duit, income, expenses, karir, pendidikan, debt, cita-cita. Nah, kok mikir solusi dong? Kamu kan yang pengen kampanye. Kamu kan yang pengen mendapatkan trust dari warga. Sudah kamu pengen trust dari warga, ketika kamu dapat trust, ya tugasmu ngurusi negara. Tugas Anda itu. Bukan tugas kita lagi. Tugas kita adalah mengevaluasi kinerja Anda. Nomor 2 tuh. Nomor 3. Ada di pejabat kok tersinggungan nih. Ya kan? Coba lihat public figure yang ada di media sosial. Lihat komentarnya. Setiap ada yang hate speech, ya resiko public figure. Ya resikomu. Kamu kan dipilih tidak 100%. Selalu ingat, setiap pejabat yang terpilih di posisi apapun itu tidak 100%. Nggak menang mutlak. Menangnya mayoritas. Berarti akan ada yang nggak suka. Nah, kok tersinggungan? Kok kadar tersinggunganmu tinggi? Ya udah. Wong sudah kepilih, dikritik, nggak kasih solusi. Tapi giliran disindir tersinggung. Kenapa harus tersinggung? Gitu loh. Ya kan sudah tugasmu itu. Kamu yang dipilih, kamu mendapatkan trust, kamu digaji dari pajak yang disetor warga. Ya kamu jangan tersinggungan. Jangan emosian. Ya enggak? Yang mana ada pegawai emosi sama bosnya? Kan bersuara, harusnya kamu tuh jangan emosian. Jangan tersinggungan. Ya enggak? Kalau tersinggungan jangan kampanye, coy. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu penuhi. Itu nomor 3. Yang nomor 4, namanya aksi ya ada reaksi.
Semua orang bersuara di media sosial, semua orang ada yang turun ke jalan, ada menggunakan platform masing-masing. Itu karena ada aksi, ada reaksinya. Bentuk kekecewaan, akumulasi. Akumulasi kekecewaan. Gak semua orang ngomong di medsos tuh dibayar ya mas. Yo, orang kabeh ngomong di medsos sih dibayar mas. Ada yang benar-benar ikhlas ngomong, ada yang ngomong bersiar. Loh kok tahu? Hatimnya kami, teman-teman saya ngomong, follower biasa aja ya, itu nggak dibayar mas. Nggak semua hal tuh, wah ditunggangi, ora tuh. Ora kabeh hal dipadake. Ya kan? Terus yang nomor 5, bukankah setiap warga negara sudah berdedikasi buat pembangunan? Dari sekolah bayar pajak, setiap kamu beli barang, kamu ngopi aja itu bayar PPN, PB1, ada PPN, PB1, ada PPH. Berapa banyak kamu berdedikasi buat negara ini? Even kamu nggak bayar pajak pun, kamu sumbang sih dengan kamu spending money di Indonesia. Kamu aja sudah membangun perputaran ekonomi. Kamu spending tuh, di Starling, beli kopi, itu kan membangun perputaran ekonomi. Itu sudah berhak kamu untuk mengkritik. Kan banyak yang bilang, kamu nggak bayar pajak, kamu nggak berhak bayar kritik. Oh tidak, belum tentu. Setiap orang yang sudah spending money di Indonesia tuh berhak mengkritik. Apalagi kalau dia megang KTP. Ya enggak? Tugasmu tuh adalah membantu penyelenggaraan negara. Anggap negara ini perusahaan. Kamu tuh pelakunya. Kamu yang semua yang dipilih-pilih itu. Berdasarkan suara mayoritas tuh kamu yang menyelenggarakan negara ini gitu loh. Kami yang memberikan mandat kepercayaan itu berhak untuk menagih. Logikanya jangan diputer-puter mas. Ya kan mas mbak, logikanya diputer-puter ya. Ya kan, dibilang demo tunggangi, kalian gak ngerti susahnya kami jadi pejabat. Ya siapa suruh jadi pejabat? Ya enggak? Kalau ngerasa susah, ya jangan jadi. Jangan kami diingat ketika kamu butuh suara. Personal branding kalian tuh top marko, top itu. Personal brandingnya para pejabat-pejabat kita tuh top. Gawe strategi marketing, ya kan turun, ya kan tetek bengek itu kan. Giliran kritik ditandain, wah kritik nih, lawan. Bahaya nih buat sistematika. Tapi ya itu. Enggak. Itu kan lama-lama jengah gitu loh. Lama-lama itu kecewa gitu loh. Masa nih hal sesepele ini gitu loh. Bahwa kamu dipilih dapat trust ya berhak kita kritik. Dikritik kok marah. Terus langsung bawa pajakmu berapa? Yang sudah kamu bayar apa? Apa yang kamu buat negara? Susah kami nih jadi pejabat, susah. Nek susah ngopo tadi? Jarkoni bos. Jarkoni. Kamu kan yang ngomong, ya lakukan sesuai dengan omonganmu. Sekarang tuh zaman digital media. Ya, zaman semua itu bisa ada diingat. Gitu loh. Kita tuh tahu bahwa manusia nggak bisa 100% sempurna. Tahu kita. Cuman setidaknya kalau dikritik tuh denger. Mereka atau kita yang beraspirasi itu cuma butuh didengar. Listen. Didengar. Itu tugasmu kenapa kupingmu 2. Cangkemmu cuma 1, kupingmu 2. Itu supaya kamu mendengar, baru berbicara. Berapa banyak komentar yang serampangan coba dikeluarin. Personal brandingmu kan top. Semua pejabat-pejabat ini kan personal brandingnya top. Masa kamu tidak bisa memfilter omongan yang harus kamu keluarkan apa tidak? Masa kamu tidak bisa mengkonsultasikan dengan konsultan marketing bahwa ketika kamu lagi rapat jangan joget? Enggak, ini kan kekecewaan. Kau pikir tuh gak gini deh, kau pikir tuh segampang itu kamu hidup 9 to 5 gitu kan? Kamu tuh bisa duduk di sana tuh karena privilege mas, mbak. Ya, kamu bisa duduk di kursi sana itu karena privilege. Siapapun itu. Ya, siapapun itu yang kepilih pejabat siapapun. Kamu bisa duduk di sana karena privilege. Ya. Jadi kamu kalau ngomong itu jangan tone deaf. Mulai tone down. Setiap ngomong dipikir, kan kalian sudah lebih tua dari saya. Saya 34 tahun. Kalian semua yang sudah jadi pejabat mayoritas lebih tua dari saya. Harusnya experience-nya, asam garamnya itu lebih banyak dari saya.
lebih paham mengenai arti kehidupan, lebih paham mengenai apa yang harus diomongkan atau tidak. Faktanya kan cangkemnya dolo, bos. Ya udah. Dan semua warga ini kan, kenapa kok koar-koar di medsos? Ya karena itu platformnya. Gak semua orang tuh bisa turun ke jalan. Gak semua orang memiliki nyali untuk turun. Ada yang nyalinya itu lewat medsos. Dan wajar. Wajar banget mereka menggunakan semua platformnya untuk bersuara. Itu artinya demokrasi, bos. Ya enggak? Kan kami itu sebenarnya hanya menagih trust. Aku memberikan trust ke kalian, ya tolong dijawab. Iya enggak? Jangan cuman pas cari suara tok, suaramu kenceng tuh. Bener enggak? Bayangin kamu punya teman, ini analoginya. Bayangin kamu punya teman. Temanmu datang ketika butuh bantuan tok. Kan dongkol, bos, suwe-suwe tuh. Nah ini kan analoginya seperti itu. Kau datang ke kami, personal branding top, sok care dengan anak muda, sok care dengan movement finansial lah, kritik ini, kritik itu. Enggak? Tapi giliran kepilih, lali. Kita itu nggak butuh sumbangan. Kita nggak butuh donasi. Yang kita butuh itu didengar. Didengar. Dan jangan tersinggungan. Dikit-dikit bilangnya ditunggangi. Dikit-dikit bilangnya masa bayaran. Oke, ini lah dibayar itu. Bos, beli sepatu pakai duit sendiri, bos. Ya, gak semua orang yang tidur ke jalan tuh cuek. Ini menggunakan platform. Kamu mau, ini kan artinya kritis. Zaman dah berubah, bos. Kritis, bos. Makanya, ini pesannya. Ya, ini nih, kalau mau negara stable, ya selenggarakan dengan proper. Dan jangan tersinggung kalau dikritik. Tugasnya rakyat tuh mengevaluasi. Nah, susah. Setiap bulan Januari sampai Maret selalu ada broadcast email. Jangan lupa lapor SPT tahunan. Lah masa kita tuh diingat hanya ketika bayar pajak sama suara? Kan kecewa, bos. Masa rakyat, warga kayak saya nih, sipil, hanya diingat ketika dua hal. Kalau pas ditagih pajak atau ketika kampanye. Setelah itu lupa. Enggak. Manusia tuh enggak 100% sempurna, tahu aku. Tahu bahwa menyelenggarakan proses pemerintahan itu sulit. Makanya saya enggak berani di situ karena sulit. Kalau Anda sudah memberanikan diri, enggak apa-apa enggak sempurna, tapi bo usaha didengar. Kritiknya tuh didengar. Apa yang menjadi kegundahan warga tuh didengar. Kalau semua tidak bisa dipenuhi, minimal dicatat. Ngono lho tuh. Dan empatinya dipakai. Masa sih dalam kondisi seperti ini, ya kan, kamu rapat masih joget loh. Kan bisa difilter kapan joget, kapan enggak. Nek kowe joget ning omahmu, ning kamarmu, ning tokomu, aku ora urusan tuh. Tapi ketika kamu melakukan aksi joget-joget di tempat publik, di tempat yang harusnya menjadi trust mandat, kan wajar kecewa toh, bos. Ya, jangan diingat ketika dua hal toh. Saya yakin banyak yang tersinggung lihat video saya, orang-orang mereka. Ya tapi non sewu. Ya, non sewu nggih. Realistis, aku nggak miso-miso, aku udah nggak kayak dulu. Kan kalian dipilih, kalian lebih tua. Oh, mbok tulung tuh. Mbok tulung didengarkan. Mulai melek. Resiko, kalau kamu nggak siap sama komen, di turn off, minimal ngomong. Kalau nggak siap bermedsos, nggak usah bermedsos. Jangan medsosan tok ketika butuh suara. Iya, yang membuat warga kecewai, tahu apa? Kamu tuh joget. Bro, sis, di tempat yang seharusnya mendapatkan mandat rakyat, koi joget tuh. Itu ibaratnya saya lagi ngambil rapot anak, terus joget di SD, ya kan malu anaknya. Iya ora? Hah? Dipikir loh. Logikamu loh. Dan saya yakin orang yang duduk di Singgasana semua ini kan pinter. Secara akademik pinter. Gelarnya kayak sepur. Berderet-deret. Gelarnya oke. Mosok ra iso mikir. Iya ora?
Dan kita itu di medsos, saya mau ngomongnya kenapa kok di medsos? Ya karena platformnya ini, tak jawab tuh. Karena platformnya ini yang bisa saya gunakan. Ya kan? Gak semua orang bernyali turun. Ada yang menggunakan platform Instagram Live, TikTok Live. Yo masa dilarang? Nah, suwe-suwe aku raiso ngomong. Kon piye? Nek misalnya kalian melarang kita buat berbicara, ya jangan cari suara dari kita, Mas. Ya jangan cari suara dari kita. Kalau memang kalian itu tidak, jangan cari suara dari kita kalau takut dikritik. Dua kata lucu, DPR WFH. WFH lo to. Terus gunanya gedung segede kuwi ngopo? Nek gor WFH. Logis lah. WFH, Bos. Sementara kita disuruh bermacet-macetan di TB Simatupang, di Manggarai, bersaing dengan orang naik KRL, WFH tuh. WFH loh. Logis gak? Kau pikir deh, kita tuh nyari uang, apa libur kita hari ini? Apa libur kita hari ini? Tanggal 29 Agustus sih libur. Gak ada nih libur nasional. Kita kerja, nyambut gawe, makaryo, nyari duit, mangan, toko tetap buka, sekolah tetap masuk, kampus tetap masuk, kantor tetap masuk. Kowe WFH. Kowe kabeh sing sudah mendapatkan mandat kepercayaan dari orang yang milih kamu, kamunya WFH. Yo, secara logika gerbangmu ki tinggi. Gerbangmu dhuwur, tinggi, ono kolam gede, Bos. Sudah terbangnya tinggi, kolamnya dhuwur, dijaga ribuan orang. Itu jebol pun ndak bisa. Apa yang kalian takutin? Ya, coba kalian pikir pakai logika. Kowe kabeh sing nonton live-ku, kamu kan semua nyambut gawe. Bisa kamu minta libur, Bos, mau aspirasi, ra iso. Nyambut gawe, dokter-dokter praktek di rumah sakit. Saya habis pulang dari kantor, jeda Jumatan. Ada yang masih nyambut gawe di jalanan. GoFood tetap laku. Ini tadi saya GoFood saya sapi. Nggak ada tuh dia WFH. Nah, kowe lo, ketika kampanye meraih WFH. Padahal gedungmu tuh gede banget. Ya, jalanmu panjang. Terus ada kolam air mancur. Sekarang gerbangmu dhuwur. Kok tahu, Dok? Lah kan saya lari lewat sana. Saya lari selalu lewat sana. Gede banget tuh. Itu mau masuk aja sulit. Jarak dari gerbang ke gedung aja tuh ada 1 kilo. Itu sudah lari 1 kilo. Mau pes 4 baru sampai kamu sudah bisa sembunyi kok. Piye Jal? Kalau memang takut dikritik, ya ketika kampanye nggak usah ngemis suara. Ya paham. Gitu loh, jangan baperan, jangan tersinggungan, kadar tersinggungmu terkurangi coy. Jangan gila hormat. Kita sudah menghormati kabeh wong sesuai dengan kapasitasnya. Dan kalau sampai mereka tersinggung dengan video saya sekarang, saya tidak mengucap kata kotor, saya tidak menyebut nama, saya mengkritik sesuai dengan kapasitasnya. Saya pebisnis yang seorang health. Ya, sopan santun nih gitu. Ini kurang sopan apalagi. Tidak ada kata kotor sama sekali yang saya ucapkan. Cuman kan logis, kene kok nyambut gawe kowe WFH. Wong semua orang tuh aspirasi buatmu. Personal brandingmu lo to. Kalau tidak sanggup mendapat ekspektasi tinggi, ya turunkan brandingmu to. Brandingmu diturunkan. Turunkan ngene to, rapopo. Brandingmu diturunkan biar ekspektasi kita sesuai. Kowe ya ping tok, Dok. Ini platformku. Ada 4,3 juta followerku yang mendengarkan ini dan bisa mendapatkan aspirasi dari sini. Platformku medsos, corongku medsos, corongku Instagram, corongku Twitter, corongku TikTok, corongku YouTube bebas. Aku tidak menyebut nama, tidak berkata-kata kotor. Berhak kita bayar pajak deh. Ya, dan aku bayar legal. Impor kemarin bayar normal. Impor apa? Sepatu 600.
Ini loh yang maksudnya. Corongnya nih lihat. Gede. Dan buat kalian ini kegundahan saya sama teman-teman saya. Saya menyampaikan aspirasi teman-teman saya. Kalau memang tidak mau menerima kritik, jangan ngemis suara. Jangan kampanye. Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu penuhi. Dan kita tidak menuntut kamu untuk sempurna. Kita tidak pernah menuntut kalian untuk sempurna. Kita hanya membutuhkan kalian untuk mendengar. Listen. Listen to, mendengar. Gunakan telinga, hati nurani, kritiknya apa dicatat. Kalau nggak bisa dipenuhi minimal didengar. Orang digas balik. Kowe gelem digas karo dokter. Ya aku sih dokter mesti gelem. Ya. Dan saya masih menaruh harapan. Kalian masih punya waktu berapa nih? Berapa tahun sih? 2029, 4 tahun lagi ya? Kamu masih punya 4 tahun lagi untuk membuktikan bahwa pilihan kita tuh nggak salah. Saya menghormati demokrasi. Pilihan saya nggak kepilih semua. Tapi saya menghormati. Benar-benar menghormati. Ya, anak saya menikmati makan gizi oke. Oke, tapi tolong buktikan. You still have 4 years. 4 tahun. 4 tahun. Silakan, lanjutkan, silakan. Tapi tolong buktikan, didengar kritiknya. Jangan tersinggungan untuk semua hal. Entah itu di bidang apalah, saya nggak paham jujur. Sistem politik. Apa, di DPR lah, menteri lah, DPRD, DPD, apapun itu. Tolong. Rada gelan nih gitu. Sing mbok urusi negara tuh. Sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan divisinya dan bagiannya. Ya, kamu punya 4 tahun lagi. Ya, tolong diselenggarakan dengan baik, didengar keluhannya, minimal dicatat. Kenapa yapping terus? Nah, dongkol tuh. Dongkol. Dan kenapa saya nge-live? Karena ini biar tidak ada tuduhan, editing, tak ada banget, nggak ada. Live, spontanitas. Tapi lebih terkontrol, nggak ada kata kotor. Karena siapa tahu yang nonton anak muda. Itu loh. Ya, jangan kamu malah nuduh aneh-aneh. Ini kan kondusif, nggak kondusif ini. Didengar loh. Makanya ini kan. Udah kritik, suruh ngasih solusi. Nah, loh. Kupingmu loro tuh, digo. Ya, dongkol tenan tuh. Dan kau pikir kita cuti-cuti. Kerja. Kerja kita. Ya, masih rapat kita. Enak kali lah. Dah kon bayar pajak, golek gawe, makaryo, mumet le, mumet, dasku mumet. Pusing pala kita itu, cari uang, makaryo, ya kan. Mikir ke lapangan pekerjaan, supaya pegawai bisa hidup. Enak-enak enan le. Ini cari solusi. Le cangkeman kan ngono. Jangan kritik doang, bisa aja cari solusi juga. Nah bajilah kayaknya wes golek gawe, sekolah ngajar kon gale solusi gue kowe itu. Kualek we, kowe sing ngai solusi gue aku. Piye? Ya, ini ulang tahun. Hari ini ulang tahun DPR tuh. Hari ini ulang tahun. 29 Agustus ulang tahun mereka itu. Tanggal 31 Agustus besok ada event lari. Yang markasnya di mereka. Event larinya tuh di tempat mereka. Ini ulang tahun hari ini. Ulang tahun ini hadiahnya. Tolong didengar. Harapan kami itu didengar. Listen. Rasa 100% minimal siji-siji didengar. Apa sih keluhannya? Apa keluhannya? Keluhannya rajoget. Keluhan pertama, kalau kamu bingung keluhannya apa nih para orang-orang yang kepilih, rajoget, tahu toto, tahu tempat. Kalau kamu lagi rapat rajoget, berbicara sesuai dengan kapasitas, orang ngawur le ngomong, sesuai dengan personal brandingmu. Nek joget di rumah, kalau joget di studio musik, kalau joget bebas dimanapun tapi jangan di tempat itu, tempat sakral itu. Ya, tempat kami menaruh kepercayaan rajoget. Terus kedua, harapan kami, harapan saya. Le ngomong di filter. Kalau berbicara dipilih kata-kata yang enak. Kamu tuh dipilih mayoritas. Ya, dipilih. Le ngomong le enak. Orang sengak. Kecuali kamu influencer, konten kreator boleh. Kamu konten kreator kayak saya, kayak teman saya boleh. Sesuka hati ngomong. Kowe dipilih rakyat tuh.
di belakang pundakmu itu ada suara-suara yang memilih kamu. Makanya kalau ngomong di filter, lerasal. Jangan karena kamu sudah kepilih, oh saya berkuasa, oke saya akan ngomong semuanya. Tidak. Justru karena dipilih, kamu lebih memfilter bahasamu. Silakan pakai mukamu yang sopan terhadap kami, nggak apa-apa. Nomor 2 tuh. Nomor 3 minimal kalau dikritik dicatat. Iki zamannya sudah pakai tablet, note, voice record, bahkan ada AI. Kritiknya dicatat, tanya AI buat solusi. Kalau kamu nggak tahu cara cari solusi. Terus terakhir, nomor 4, jangan gampang ngentengke masalah dan suuzon. Ya, jangan gampang ngentengke masalah dan suuzon. Sitek-sitek, sitek-sitek, tunggangi ora tuh, ora. Saya nggak ditunggangi siapapun ngomong ini. Ini pure karena kami tuh pengen menjalankan usaha dan kerjaan dengan nyaman. Kita punya cita-cita. Aku cita-citanya nggak jauh-jauh, aku pengen sekolah lagi. Kamu tahu akibatnya gara-gara unstable kayak gini? Hah? Tolonglah. Dan nomor 5, budayakan rasa malu. Ya, kalau salah minta maaf. Ya, kalau salah minta maaf. Jaluk ngapura, nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten ke kami. Para orang-orang yang memberikan rasa gengsi. Jaluk ngapura. Sadaya kelepatan kula nyuwun ngapunten. Jika saya punya salah, saya minta maaf. Kalau minta maaf tuh nggak apa-apa. Kalau salah minta maaf. Salah sitik, saya nyuwun ngapunten nggih, kemarin kelepatasan ngomong, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapura. Sudah pasti dihujat, tapi setidaknya ngapunten. Budayakan kata minta maaf, rasa malu kalau salah. Ojo malah raine gedek. Kowe ngerti rai gedek? Randesen. Salah nggak mau minta maaf. Wah, piye? Aku ngerti, mesti menang terus. Tapi rai gedek, jauh ngapunten. Nyojo kalau patan kalau nyong ngapunten nggih, saya akan perbaiki insyaallah, akan beres. Kamu akan disikat pasti di medsos, dihujat sama rakyat, netizen, tapi kan setidaknya nyong ngapunten. Nah, terakhir ke-6, berkoordinasi dengan delegasi-delegasi, dibuat sistem plan yang benar. Kalian semua kan kuliah tinggi, ada master, doktoral, PhD, sekolahmu dhuwur-dhuwur, nggih. Dan kalau ingat warga, jangan cuma pas nagih pajak, sama pas nagih suara. Lah masa diingetnya pas, jangan lupa bayar pajak ya, jangan lupa bayar pajak ya, jangan lupa nyoblos ya, jangan lupa nyoblos ya, jangan lupa kebilik ya, jangan lupa pajak ya. Asing dilokke ngono terus ya, jangan lupa pajak ya, jangan lupa nyoblos ya, jangan lupa memberikan suara, jangan golput, jangan lupa bayar pajak. Ngono-ngono tok. Diinget kok gor kuwi-kuwi tok. Ngono tau. Ya. Tolong diresapi. Anda silakan marah kalau Anda tersinggung melihat video saya. Nggih nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten, ini cuma curahan. Curahan hati. Ya, semoga Anda semua paham maksudnya apa. Udah bunek iki soalnya uteke. Bunek iki. Ya. Udah bunek, mumet. Tolong diresapi, jangan tersinggung lihat video ini. Dijadikan POV. Oh, ini toh, gitu loh. Jangan sitek-sitek nesu. Paham? Dan saya menghormati proses demokrasi. Makanya gawe video ini secara elegan. Serang ngomong ora miso-misoi, tenan. Ora enak wisuan blas. Blas aku ora ngomong mau apa, ora ngomong aneh-aneh aku. Ya. Semoga sekian saja saya yappingnya. Saya yapping ini karena ini pure bunek asli, Pak. Bunek. Karena nyambut gawe rasa tenang. Kepikiran terus piye, padahal sepele lho, rasa joget. Jila. Ngopo dadak tangtung ngopo lho. Wok, mingkem, wes kerja, beres. Hidup normal selayaknya manusia. Neng kantor joget iki ngopo lho. Ngopo lho, kan bunek utakku ngopo itu. Wok, sing lah to. Wis ngopi sih ah. Itu aja. Ini jadwal makan siang saya sudah selesai. Saya harus nyambut gawe lagi. Ya. Dan harapan saya buat kawan-kawan semua, gunakan platformmu sebagus mungkin. Kritik kita. Boleh. Rasa wedi ra apa-apa.
Wong kita nggak salah kok. Kita mengkritik dan meyappingkan apa yang bermanfaat kok. Dan ini adalah fasilitas yang harus kita manfaatkan dengan baik. Media sosial. Kita tidak memprovokasi kok. Jangan takut. Kita tidak memprovokasi apapun. Kita tidak menggunakan violence. Kita hanya yapping. Nek yapping yang nanti dilarang. Tapi ya caranya kita menyampaikan aspirasi. Oh yappingnya dilarang. Yappinglah secara benar, yappinglah secara yappinglah, gak usah takut intinya kalau yapping tuh. Biarin aja, orang ini hal yang benar kok. Bersuara sesuai dengan hak kalian sebagai warga tuh boleh. Orang kita tidak memprovokasi apapun. Gitu loh. Dan saya menganjurkan ya nggak apa-apa, kamu punya aspirasi sampaikan saja. Kalau nggak bisa turun ke jalan, setidaknya kamu menggunakan medsos untuk sarana beraspirasi. Takut nge-live, nge-repost, takut repost, komen. Itu kan bukan provokasi. Itu adalah hakmu sebagai warga negara yang baik. Mengaspirasi, beraspirasi, berpendapat, dijamin undang-undang. Pasal 28. Berpendapat, mengemukakan opini. Kui itu. Kui dari aku, sadaya kelepatan kalau nyong ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.